Selamat pagi anak-anak. Jadi untuk video kali ini kita akan lanjut membahas untuk bagian back-end-nya. Ada data barang dan juga back-end data transaksi ya. Jadi kita akan mulai buat koneksi database-nya, kemudian membuat read.php, create, update, dan delete ya. Dan juga untuk transaksi nanti kita akan buat data create.php, terus file read.php dan delete ya. Jadi kita akan mulai dengan membuat koneksi dan juga read.php untuk data barang ya. Jadi kita sudah selesai mengisi data lewat CMD untuk basis datanya di PHP MyAdmin. Langkah yang pertama tentu kita buka folder kita dulu untuk project kita ini. Jadi untuk project ini kita pindahkan ya. Jadi kita pindahkan, klik kanan, kita copy saja. Jadi project yang sudah kita buat pada video part 1 tadi, kita copy, kita pindahkan di folder exam karena kita akan jalankan di web server Apache. Jadi kita harus pindahkan di exam dan folder htdocs ya. Jadi ini setiap project yang berjalan di web server akan kita letakkan projectnya di sini ya. Akan kita letakkan di sini, kita paste saja. Oke, sudah ya. Jadi sudah, kemudian kita buka project kita. Kita file, untuk klik start, pilih Visual Studio. Oke, kemudian kita coba buka folder kita di exam.pp. Jadi sekarang kita buka foldernya di exam.pp ya, di htdocs ya. Jadi karena kita mau jalankan di web server, maka folder kita harus di htdocs exam.pp ya. Jadi ini folder kita, project kita select saja. Oke, sudah ya. Kita yes, I trust the author ya. Oke, kita tutup. Nah, jadi ini project kita buat tambah untuk basis datanya di DB ini. Oke, ini database kita ya. Jadi yang pertama kita buat folder, namanya folder config. Oke, kemudian kita klik kanan di folder config, kita buat file baru namanya db.php. Oke, jadi sebelumnya itu jangan lupa kita pastikan exam sudah berjalan ya. Jadi kita buka exam.pp. Oke, kita buka ya saja. Oke, kita jalankan service Apache sama MySQL ya. Apache ini untuk web server, sedangkan MySQL ini untuk database kita ya. Jadi kita jalankan start, kemudian kita start MySQL ya. Oke, kita stop saja. Kita coba buka ulang. Oke, sudah ya. Kemudian kita coba buka dari exam.pp untuk localhost. Jadi kita akan panggil project kita minimarket app ya, ada di folder htdocs ini. Kita akan jalankan lewat web server namanya localhost garing minimarket app. Jadi kita jalankan project sekarang dari localhost ya. Kita enter saja. Ya, sudah berhasil ya. Jadi ini sudah berjalan di web server localhost ya, untuk Apache ya. Jadi kita buka saja, kita mulai buat untuk folder db.php ya, untuk koneksi database nya ya. Oke, kita buat tag pembuka PHP ya. Tag pembuka PHP, kita kurung sikutan datanya, kita pilih PHP, kemudian enter. Data datanya kurung sikut tutup ya. Jadi kita enter sini.
Oke, kita mulai buat. Untuk variabelnya kita tekan shift 4 untuk dolar ya. Yang pertama kita buat variabel host. Oke, kita tap saja hostnya kita kasih nama localhost ya. Oke, kemudian db name nya jangan lupa dolar ya, selalu dimulai dari dolar. db name nya kita namakan db database kita ya. Kita lihat database kita di sini. Localhost. Jadi kita sesuaikan nama database kita yang ada di sini ya. Jadi nama database ini kita harus lihat dari database kita. Oke, kita lihat dari terminal. cd spasi c.2. Oke, sampai MySQL ini ya. Oke, MySQL min p ya. So database. Oke, namanya db underscore minimarket ya. Jadi kita samakan di sini db underscore minimarket ya. Oke, kemudian kita lanjut di bawah untuk db username nya kita namakan root. Oke, sedangkan untuk db untuk passwordnya kita namakan dia kosong ya, password kosong. Oke, kita buat koneksi di sini ya, tanda komentar koneksi. Buat variabel koneksi con saja ya, con. Oke, misalnya new MySQL. Oke, MySQL ini kita panggil variabel yang pertama hostnya. Oke, kemudian username, variabel username. Oke, variabel db name ya. Username, sorry, password ya, password. Kemudian terakhir nama db name, database name ya. Oke, kemudian kita cek koneksi. Jadi if koneksi con ya, strap datar kurang siku lebih besar ya, lebih besar connect ya, connect ya, error. Artinya jika koneksinya error kita tutup ya di JSON encode ya, JSON encode kurung siku error ya. Dia munculkan pesan error. Kemudian sama dengan lebih besar koneksi gagal ya. Oke, titik 2, kemudian titik di sini kita panggil variabel con. Oke, strap lebih besar connect error ya, connect underscore
error. Oke. Setelah itu jangan lupa titik koma, kemudian kita save, kita coba jalankan. Ups, ini ada error di sini. Ups, lupa di sini ya titik koma. Jadi pastikan harus ada titik koma di bagian belakang ya. Kita Ctrl S. Oke, sudah jadi. Kita coba jalankan di ini ya. Untuk PHP-nya kita, karena dia berada di folder config, kita coba panggil config. Kita enter saja. Ya sudah ya, ini dia sudah masuk di directory config, folder config. Kita coba buka PHP, hasilnya ya kosong ya, berarti hasilnya database berhasil koneksi ya. Jika error maka database nya akan munculkan koneksi gagal ya. Contoh ya, saya coba stop di sini ya, saya stop MySQL. Oke, saya coba enter. Ya, error ya, ini artinya koneksinya tidak ditemukan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi saya stop dulu. Ya, berhasil ya. Jadi untuk koneksinya sudah berhasil. Kita coba untuk lanjut lagi buat yang berikut untuk variabel tampil barang ya, atau read ya, read data barang ya. Oke, kita buat folder di sini, kita buat folder baru ya. Klik di luar folder barunya, kita namakan misalnya PHP, kita enter. Kemudian di dalam folder PHP kita buat lagi folder, new folder, klik kanan, new folder, kita tambahkan di sini misalnya PHP untuk barang ya, enter ya. Kemudian kita klik kanan lagi di folder PHP sini, klik kanan, pilih new folder, ini transaksi. Oke, jadi dalam folder PHP ada barang dan juga transaksi ya. Kita mulai di folder barang, klik kanan, new file. Pada folder barang misalnya di sini read ya, read.php, kita akan membaca database nya. Oke, kita buat tag pembuka PHP nya, pilih saja ini, enter, tanda tanya lebih besar ya. Oke, kita mulai buat, kita panggil file database nya, kita include. Oke, tanda petik 2 atau petik 1 bebas ya, karena folder kita ini untuk DB ini dia berada di config ya, sedangkan folder read ini dia berada di PHP dan juga folder barang ya. Jadi kita harus keluar, caranya titik 2 kali, kita stripe titik lagi 2 kali, kemudian kita namakan folder config ya, kemudian panggil database nya db.php ya. Jadi ini cara memanggil untuk file db.php ya. Jadi karena dia berada di folder barang, maka dia harus keluar ke folder barang, keluar ke folder PHP, baru dia panggil folder config ya, dan juga nama database nya. Oke, nama file database ya. Kita buat untuk yang pertama, kita buat variabel result atau hasil ya. Result sama dengan kita panggil variabel count. Oke, jadi variabel count ini ada di dalam variabel db.php ya, yang kita sudah panggil di sini ya. Oke, kemudian strap lebih besar, query. Oke, kemudian buka kurung, select, kita masukkan SQL nya, select perintah SQL ya, seperti kita panggil di terminal itu ya. Kita coba panggil di terminal itu, select bintang from
barang, nama tabelnya, kita order by ya, artinya diurut berdasarkan ID barang. Oke. Kemudian urutannya descending ya, dari yang kecil ke besar ya. Oke. Dari yang pertama ya. Oke. Iya, titik koma, kemudian kita buat variabel data sama dengan buat variabel dengan tipenya array ya. Ini akan kita simpan nanti. Kita buat kondisi while, kita buat variabel srow sama dengan variabel result tadi, kita panggil menggunakan fungsi PHP fetch. Jadi fetch asok oke, buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung kalau enter, data sama dengan row. Oke, jadi data ini isinya row ini isinya database, yang data yang ada dalam folder barang ya. Kemudian kita simpan. Terakhir di bagian bawah sini kita enter saja, kita tambahkan echo ini untuk tampilkan di Chrome ya, web browser ya. Ini perintah echo ini JSON, kita gunakan JSON encode variabel data. Oke, kita coba ya. Jadi kita coba di sini, misalkan kita tes use db underscore mini market ya. Database none ya. Oke, kita tutup saja, kita exit dulu, karena kita exit saja. Oke, kita tutup. Kita coba lihat di sini untuk database-nya. Ya. Oke, untuk barangnya. Oke, ada satu di sini ya, barangnya satu saja. Kita coba cek di sini untuk PHP terus folder barang, kemudian read.php ya. Kita coba enter. Ya, ini folder read.php. Kita coba buka. Ya, sudah muncul ya. Jadi ini muncul ID-nya 1, nama barangnya boy, dan berarti ini berhasil ya. Artinya kita sudah bisa panggil data barang dari tabel barang ya. Oke, selanjutnya jika sudah, kita akan tampilkan ya. Kita coba save di sini. Kemudian kita coba tampilkan dari JavaScript. Yang pertama kita buka folder JS, kita tutup saja ini. Kemudian kita buka folder barang. Oke. Kemudian di bagian bawah ini kita buat fungsi dokumen. Oke. Tanda dolar ya, dokumen ready function. Oke. Kurung tutup kurung spasi kurung kalau enter ya, titik koma di sini. Oke. Kemudian kita mulai buat variabel fungsi di sini ya. Fungsi, kita buat fungsi baru di sini, namanya load data barang ya, atau load data saja ya. Load data. Oke. Sudah load data, kita mulai panggil
saja, dot data, oke, dot dollar dot get JSON. Oke, kita panggil di sini namanya folder PHP, tanda petik PHP garis miring barang garis miring read dot PHP. Oke, kemudian koma function buka kurung dalam kurung data. Oke, kemudian kita spasi buka kurung kalau enter ya. Oke, kita coba tambahkan folder konsol di sini untuk melihatnya. .log data ya. Oke, kita tutup saja di sini. Kita Ctrl S. Kemudian kita panggil di sini ya. Panggil fungsi data. Oke, kita ketik saya load data. Koma. Jadi kita panggil fungsi load data ini di dalam fungsi jQuery ready fungsi ya. Artinya pada saat dokumen web kita dijalankan di browser, maka yang akan dijalankan pertama perintahnya ya ini ya. Oke, kita coba ya, kita buka project kita hapus saja ini, kemudian kita enter. Oke, kita klik barang. Oke, kita coba inspect atau F12 ya, kita coba cek ya, ini not defined ya. Untuk variabel ini dolar ini tidak ditemukan ya. Kita coba cek di sini untuk barang, kita cek ops ya, ini jQuery nya kita belum panggil ya. Kita copy saja di sini di index. Oops. Barang. Oke, kita tambahkan di sini jQuery ya. Script JS jQuery ya. Ctrl S. Oke. Kemudian kita kembali, kita coba refresh. Ya, sudah muncul ya. Ini berarti data kita sudah berhasil dipanggil dan ditampilkan di konsol ya, karena kita gunakan fungsi konsol tadi ini ya di barang ya. Ya, jadi pertama kita panggil JSON nya menggunakan jQuery file read ini, kemudian kita tampilkan di konsol ya. Jadi berikutnya kita akan tampilkan di sini tebadi ya. Ini maksudnya tadi barang tabel ini kita akan tampilkan datanya di sini ya. Oke. Kita tampilkan datanya di dalam sini ya. Oke, di konsol sudah muncul. Sekarang kita tampilkan di sini ya. Langkahnya pertama kita buat dulu variabel row, variabel baris ya, rows sama dengan kosong titik koma, kemudian data dot, kita gunakan for each ya. Oke, ya, Ctrl Z saja, for ads. Oke, kita buka kurung item tanda sama dengan lebih besar, buka kurung crawl, enter ya. Ya, kita mulai di sini. Untuk row-nya, rows-nya yang pertama kita akan tambah sama dengan, kita tambahkan tanda petik, gunakan tanda petik, tekan keyboard di sebelah tombol 1 ya. Nah, ini petiknya ya, bukan seperti ini ya, bukan ya, yang di sebelah tombol 1. Oke, untuk petiknya kita gunakan fungsi, tambahkan fungsi di sini tr untuk elemen tr ya, kemudian kita enter, tab saja. Oke, enter ya. Di dalam sini ini kita tambahkan setelah tr td ya, td
buka kurung, tutup kurung, td. Nah, kita tambahkan di sini dolar, buka kurung kurawal. Oke, item dot nama barang ya. Oke, jadi ini harus sama, item ini harus sama di sini ya. Ya, ini nama barang, kategori, harga, stok, diskon, dan kita add ya. Dan nama barang, kemudian kita tutup dulu td-nya. Oke, sudah. Kita copy saja ini, Ctrl C, enter, paste. Yang berikutnya ini kita ganti saja kategori, double klik di sini ya, kategori, harga, kemudian ganti lagi ini stok, kita paste lagi di sini ini diskon. Oke, sudah ya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi di sini td ya, untuk tombolnya ya, td. Ya, kita coba lihat dulu ya, aksi ya. Jadi kita tambahkan td di sini. Untuk sementara ini kita hapus dulu ya, ini saja. Kemudian setelah itu kita tutup di sini tr ya, tutup tr. Oke, jadi ini punyanya tr, kita tap saja supaya rapi ya, tap. Kita tap lagi, klik sampul, tap ya. Jadi ini akan kita tampilkan di dalam tema di sini ya, untuk barang ya. Oke, kita Ctrl S, kemudian di bagian bawah sini kita panggil sudah dolar, buka kurung, panggil nama ID-nya, ini nama ID-nya barang tabel ya. Kita copy saja barang tabel ini, karena ID kita gunakan crash, tanda crash ya, tanda pagar, barang tabel .html, kemudian buka kurung, tambahkan rows ya. Jadi di dalam tabel ini kita akan isi variabel rows ya, variabel rows yang isinya data dari tabel barang ya, yang kita sudah susun dengan elemen tr dan td. Oke, seperti itu ya. Nah, kita Ctrl S saja, jangan lupa titik koma ya sini. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita kembali ke folder kita coba refresh ya. Klik kanan, inspect, consult ya. Data for edge is not fungsi ya, jadi datanya bukan fungsi ya. Oke, coba kita kembali ya. Lihat di sini masalahnya data is not fungsi, artinya data ini tidak termasuk dengan data array ya. Coba kita cek untuk ya, data for edge is not fungsi, artinya dia bukan termasuk di dalam tipe data array ya. Jadi kita coba cek di sini datanya PHP barang. Oke, kemudian kita X saja, kita cek ya, ini datanya kita ya. Oke, jadi ini dalam bentuk array. Jadi kita coba tambahkan untuk file read.php di sini. Kita buka untuk barangnya, kita buka saja, kita tambahkan di sini JSON-nya. Jadi kita tambahkan di sini untuk header-nya, ini kita tambahkan untuk JSON. Jadi kita tambahkan header, content type, _, application, JSON ya. Kemudian kita
Ctrl S. Untuk data ini karena tipenya array, maka kita tambahkan kolom siku ya. Oke, kemudian kita Ctrl S ya, pastikan kita rubah untuk bagian headernya dalam bentuk JSON. Kemudian data ini kita ubah ke dalam bentuk array ya, karena tipe datanya kan array ya. Oke, kita save saja. Kemudian kita kembali ke ini, read.php sudah. Untuk barang kita Ctrl S saja. Kemudian kita kembali ke project kita coba refresh ya, barang ya sudah muncul ya. Jadi untuk barangnya sudah muncul, artinya sudah berhasil ya. Ya sudah berhasil. Untuk datanya sudah ya. Kita coba isi dari sini, misalkan kita coba isi dari terminal ya. Oke, kita cd spasi c.2/exampp mysql bin ya. Kita coba masuk dari terminal mysql min u root min p ya. Oke, kita show database. Oops ya, show databases. Oke, use db minimarket. Oke, minimarket. Oke, kita coba insert into tabel barang. Oke, kita mau isi tabel barang di sini. Nama barang ya, nama barang, koma, kategori harga ya, kategori harga, stok, dan diskon. Oke, kemudian insert into barang, nama barang, kategori harga, stok, dan diskon. Kita enter lagi. Oke, kita tambahkan values-nya. Values pertama misalnya nama barangnya ini susu dan gaul, koma, untuk kategorinya misalnya minuman. Oke, untuk harganya misalnya 5.000 ya. Stoknya misalnya 10, diskonnya misalnya saya kasih 5% saja. Oke, titik koma, saya coba enter, apakah berhasil? Ya, berhasil ya. Dan kita sudah masukkan, coba kita lihat show. Select ya, select bintang from tabel sumber ya. Sudah ada dua di sini ya, dua data. Coba kita kembali ke sini, kita coba refresh ya, sudah ada dua di sini, dua data sudah masuk ya. Oke, saya rasa ini sudah. Untuk tampilkannya sudah ada ini ya, kita exit saja. Oke, kita tutup. Untuk tampilkan datanya sudah ya, di bagian read data barangnya ya. Oke, kita coba tambahkan di sini td untuk aksinya ya, td ya, Ctrl S. Kita coba ya, biarkan kosong saja ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai di tabel transaksi. Oke ya, kita akan lanjut di tabel transaksi ya. Nah, untuk sementara barangnya kita hanya cukup tampilkan data saja ya. Oke,
Sekarang kita ke transaksi JS ya. Jadi kita akan tambahkan di bagian sini ya untuk transaksinya ini ya. Oke, namun sebelum itu kita buat dulu untuk file backendnya di PHP-nya. Kita buat untuk backend transaksi. Kita coba buat untuk create ya, read ya, read.php ya untuk transaksi ya. Jadi di dalam folder transaksi kita buat file read.php. Oke, ini untuk transaksi ya, sama. Kita buka barang, kita copy saja ini ya. Kita Ctrl A, Ctrl C, kita paste di bagian read ini ya untuk transaksinya. Oke, sudah. Kemudian untuk query-nya di sini kita ganti saja query-nya. Oke, kita hapus saja ini ya. Kita hapus, kita gunakan di sini pertama select. Oke, kita gunakan variabel t, transaksi t titik id transaksi ya. ID transaksi ini kita ambil dari sini ya untuk tabel transaksi ini ya. ID transaksi ya, untuk ini ya, ID transaksinya, ID barang, jumlah total dan seterusnya. Jadi ini ID transaksi, kita koma lagi karena kita mau join ya, kita mau gabungkan tabel ini ya. Kita mau ambil data dari tabel barang dan juga tabel transaksi ya. Kemudian kita tambahkan di sini b ini barang ya, nama barang. Oke, ini dari tabel barang ya. Kemudian koma lagi t jumlah ya, jumlah. Oke, kemudian koma, kita enter saja. Oke, t total harga ya, total harga ya. Oke, total harga, koma, t tanggal transaksi ini ya, tanggal transaksi ya, tanggal transaksi. Oke, kemudian spasi from transaksi, tabel transaksi ya, transaksi t, enter saja, join. Jadi kita join tabel join dengan tabel barang b, kita tambahkan on t.id barang, artinya id barang di tabel barang, tabel transaksi sama dengan p.id id barang ya. Oke, jadi kita akan gabungkan tabel transaksi dan juga tabel transaksi ini T, tabel barang ini B di dalam menggunakan ID barang yang ada di tabel transaksi ini ID barangnya, dan juga ID barang yang ada di tabel barang ini ya. Ya, ini tabel barang ya. Nah, ID barang yang ini ya. Iya, jadi kita mau gabungkan menggunakan ID barang ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian oke, titik koma sudah sama fungsinya, tidak berubah ya, seperti ini ya. Kita Ctrl S saja, kemudian kita tutup saja barang ya. Oke, kita buka yang transaksi ya, ini transaksinya di sini. Kita tambahkan untuk file transaksinya di sini. Kita buat load barang ya, load transaksi ya, load transaksi. Oke,
Kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan fungsi sama fungsi ini ya, sama persis ya, sama persis dengan ini. Kita buat fungsinya dolar ya, get JSON ya, get JSON gini ya. Oke, kita buka kurung. Oke, kemudian kita panggil filenya di dalam folder PHP ya, PHP, kemudian transaksi, kemudian read.php. Oke, sudah ya. Kemudian di sini koma, kita gunakan function data karena data yang akan kita kirim ya. Di bagian samping kurung tanda kurung ini kita spasi kurung kurawal, enter ya. Sama kita buat variabel let rows. Oke, kosong saja, kemudian enter lagi. Kita tambahkan data dot for ads ya. For ads. Oke, kita hapus saja for ads. Oke, buka kurung item, buat variabel item sama dengan lebih besar ya. Buka kurung kurawal, enter. Oke, kemudian kita tambahkan variabel row sama. Oke, tambah sama dengan mulai ya, kita tambahkan fungsi ini ya, tanda petik di sebelah tombol 1 ya. Nah, kita buat tr. Oke, kita enter, kita tab saja. Oke, klik lagi di atas, enter, tab. Oke, kita mulai buat td ya, td dolar, terus dolar, buka kurung kurawal. Oke, item dot, pertama kita mau tampilkan nama barang ya, barang yang kita panggil dari ini tadinya. Pertama nama barang, kedua jumlah ya. Oke, kita tutup dulu td nya. Kemudian setelah kita tutup, kita copy saja ini ya, Ctrl C, kita paste lagi, kita paste 4 ya. Nama barang yang kita ganti jumlah. Oke, yang berikut total harga. Yang berikut di sini tanggal underscore transaksi. Oke, kemudian kita tambahkan td tutup td ya. Oke, kita tambahkan satu buton, tab saja, bukan kurung kurawal, siku ya, buton, tutup butonnya. Oke, kita tambahkan di saat sini btn delete. Untuk kelasnya btn spasi btn delete ya. Oke, di sini kita tambahkan delete. Oke, sudah. Di sini kita titik koma saja. Kita enter dulu, tambahkan td tr, tutup tr ya. Oke, ya, kita sudah tutup tr, kita tab saja ini supaya rapi. Oke, ya sudah ya. Kemudian di sini kita titik koma. Oke, kemudian kita enter di bagian bawah sini.
titik koma, ini enter. Oke, kita tambahkan fungsi, panggil fungsi yang ini ya, untuk tampilkan di transaksi sini. Tabel transaksi ya, ini namanya transaksi tabel ya. Kita copy saja ID nya ya, pakai tanda crash, kita ketik dulu tanda crash, terus transaksi tabel ya. Jadi nama ini harus sama dengan nama ID nya tbuddy ya, karena kita mau letakkan datanya di dalam tbuddy. Oke, kita kemudian .html buka kurung browse. Oke, titik koma. Oke, nah untuk button ini, karena kita mau tambahkan fungsi delete di sini, kita harus tambahkan ini ya, on click ya. Kita enter saja di sini. Oke, tab. Oke, kemudian kita enter lagi di sini, tab. Oke, on click sama dengan tanda petik 2 di sini. Oke, misalnya on clicknya delete transaksi buka kurung tutup kurung. Oke, nah untuk ID nya kita tambahkan untuk dalam kurung ini, kita tambahkan, kita panggil ID nya nanti, ID yang ini ya, ID dari tabel transaksi ya. Kita $, buka kurung awal, item dot ID transaksi. Oke, sudah ya, saya rasa sudah ini. Oke, kita Ctrl S saja. Oke, kita lihat di tabel transaksi, misalnya di sini masih kosong ya. Kita coba isi di sini, misalnya ini ID barangnya berapa sini. Untuk susudan kalau ID barangnya 3, kita coba isi di sini ya. Bisa isi di sini atau isi langsung di CMD ya. Coba kita isi langsung dari CMD. Terminalnya VS Code ya. Ya, kita file untuk menu terminal. Oke, masuk di enter saja, cd spasi c.2// xmpp mysql bin. Oke, /mysql min u root min d untuk masuk di MySQL ya. Enter saja. Oke, kita perbesar coba di sini. Oke, so data basis titik koma ya, use db minimarket titik koma, enter. Oke, kita mulai insert into, kita coba show tabel dulu. Show tables ya, transaksi ya. Nanti insert into transaksi kurung tutup kurung ya. Pertama ID barang ya, ID barang, koma, jumlah total harga, jumlah, koma, total harga, koma, tanggal transaksi. Oke, kemudian enter. Valus ya, untuk ID barangnya misalnya kita pakai ID barangnya apa, susudan kok ya, 3 ya. Kita isi 3, koma, jumlahnya misalnya kita belinya 2, kemudian total harganya misalnya kan harganya pertama kan 5.000, kita beli barangnya 2 berarti 10.000 ya, 10.000. Kemudian ini ada diskon di sini ya,
5% ya, berarti ya 10.000 5%-nya ya sekitar 8.000 ya, contoh aja ya. Oke, total harganya misalnya sudah ditambah diskon 8.000. Kemudian tanggal transaksi ini misalnya 2025, misalnya strap 02 strap 27, kemudian spasi 12.00 ya, misalnya jamnya misalnya 13.07.01. Oke, kemudian kita titik koma ya, titik koma, kita enter. Error ya. Ya, ini masalahnya di sini ya, di jamnya ini. Untuk jamnya tanggal transaksi ya, tanggal transaksi ini, oh iya, transaksi kita tidak perlu isi ya, jadi cukup ini aja, 3 saja ya. Enter. Value nya ini kita hapus. Oke, 3 ID barang, jumlah, dan total harga. Oke, kita enter. Yaps, berhasil ya. Coba kita select bintang from transaksi. Oke, titik com. Ya, sudah muncul di sini ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Ini kan kita sudah panggil di basis data, kita exit saja ini ya, sudah ada ya. Exit. Oke, kita tutup saja ini. Oke, sekarang kita mau cek ya, cek di basis datanya sudah terisi tadi ya. Nah, sudah ada ya. Sekarang kita coba jalankan. Ini load transaksi ya, load transaksi. Oke, kita coba cek di sini. Load transaksi belum muncul ya. Jadi kita coba untuk hapus ini ya, historinya. Kita klik menu setting untuk hapus histori sebelumnya, kita history saja ya. Kita coba delete ini ya, delete browsing data. Oke, kita pilih all time, kita coba delete saja untuk menghapus file JavaScript-nya ya. Untuk cache-nya, untuk Chrome-nya ya, supaya jangan ada kendala ya, karena dia masih tersimpan data yang lama kalau untuk JavaScript-nya ya. Oke, kita coba kembali ke form transaksi. Ya, sudah muncul ya. Jadi ini sudah muncul datanya. Untuk delete-nya juga sudah, mulai transaksinya juga sudah ya. Kita coba kembali ke tombol file CSS-nya. Kita coba buka CSS filenya. Oke, kita tambahkan btn di sini ya. Kita tambahkan kelas btn dot btn, paddingnya kita kasih 10 px dan 15 px saja. Oke, bordernya saya kasih lower saja, border radiusnya saya kasih 5 px, kursornya pointer. Oke, font size nya saya kasih misalnya 15 px saja. Oke, 10 saja. Kemudian saya rasa sudah. Kita tambahkan di atas ini dot btn strap delete. Oke, kita tambahkan background colornya, saya kasih warna red saja, tomato saja ya. Oke, kemudian saya Ctrl S ya. Ini button delete ini untuk transaksi yang ini ya,
untuk button ini ya, kelas ini ya di dalam JavaScript ini. Sedangkan button ini kelas sendiri, kita atur stylenya sendiri untuk lebih kecil ya. Oke, saya Ctrl S, saya kembali sini, saya coba refresh. Ups, belum muncul ya, belum muncul ini. Better and delete. Ini transaksinya, ini transaksi ya, ini kelas. Oke, button sudah di sini. Oke, on click, delete sama dengan kelas btn delete. Oke, saya rasa tidak ada masalah. Kita Ctrl S, coba save. Iya, belum ya. Coba saya hapus lagi historinya. Coba kita refresh. Ya, muncul ya. Nah, berarti kita harus clear history ya. Clear history dulu supaya JavaScript ini bisa berjalan dengan lancar ya, karena kita berjalankan di web server ya. Nah, ini coba kita kasih hurufnya putih saja ya. Buttonnya 12, ini 12 saja. Terus teksnya, kolonnya kita kasih white saja. Coba refresh. Iya, sudah ya. Kemudian sama juga untuk ini, kita copy saja, Ctrl C. Kemudian kita di bagian barang ini juga kita tambahkan di sini ya, untuk load datanya. Oke, kita paste saja sini. Oke, kita rapikan. Oke, Ctrl S. ID transaksi ini saya ganti dengan ID barang ya. Oke, Ctrl S. Ya. Kemudian kita coba ke barang. Oke, transaksi. Oke ya, sudah tombolnya sudah muncul. Oke, untuk mulai transaksinya. Ya, ini kita akan buat fungsinya. Kita coba kembali ke sini. Kita akan buat fungsi load ya, load datanya ini ya. Jadi load barang ya, load barang. Jadi caranya kita buat fungsi di atas ini saja ya. Oke, function load barang pada ini ya. Bukan di sini ya. Kita tutup ya. Kita akan buat fungsi di transaksi sini, transaksi JS. Kita tambahkan di sini fungsi load barang. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan data barang pada saat kita klik tambah mulai transaksi. Di bagian sini ya, kita akan tambahkan di bagian select ini. Oke, kita buat langsung saja, kita panggil fungsinya dot get JSON. Kita panggil php garing barang garing read tadi ya. Oke, read.php ya. Jadi kita panggil read php yang barang tadi ya, karena kita mengambil data barang ya kan ya. Oke, kemudian di dalam sini kita koma saja. Oke, tambahkan function data, kemudian spasi di sini ya, titik koma ini ya. Oke, kita tab saja. Kita buat variabel let, misalnya pilih, bebas ya nama variabel ya, titik. Misalnya kita tambahkan option ya, tutup lagi option. Oke, sudah. Kita tambahkan di sini value-nya sama dengan kosong ya. Nah, kosong. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan teksnya pilih barang. Oke.
sudah. Kemudian titik koma, kita tambahkan di bawah sini data dot, oke, for edge tadi, oke, item sama dengan lebih besar buka kurung siku ya, kurung brawa ya, enter, pilih, oke, sama dengan tambah sama dengan, kita tambahkan tanda petik di sebelah tombol ini satu ya, ya seperti ini tanda petiknya. Option ya, yang ini option ya, ini option, oke. Kemudian kita tutup lagi option. Di bagian sini values-nya atau nilainya sama dengan detik 2, oke. Dolar buka kurung perawal, oke, item dot nama barang ya, nama barangnya ya, karena kita memunculkan di option ini ya. Oke, setelah itu di bagian sini titik koma, kemudian di atas ini lagi, di bawahnya kita panggil yang namanya ini ya, select ini tadi di transaksi. Nah ini select namanya ID barang ya, ups, select name ya, ID barang ya, oke. Buka kurung, ketik crash ID yang ini ya, nama ID-nya ini ya. Nah ini ID-nya, oke. Tambahkan di sini crash tanda pagar ID barang .html, buka kurung awal, pilih, oke, Ctrl S. Oke, setelah ini fungsinya kita sudah buat, kita panggil di dalam dokumen ready function, panggil sini load barang, titik koma, oke, Ctrl S. Kita kembali, kita coba refresh di sini ya, mulai transaksi ya, kita coba mulai, kita coba ya, sudah muncul pilih barang ya, kita coba pilih ya, ini masih kosong ya, belum ada muncul namanya. Oke, kita coba kembali lihat di sini. Item dot nama barang. Oke, value. Ups, berarti kita copy saja ini ya. Yang ini nilainya sudah ada ya, tapi kita copy lagi untuk tampilkan teksnya. Ctrl C, kita paste di sini. Ya, seperti yang di atas ini ya, nanti hasilnya seperti ini. Ini pilih barang, di bawah pilih barang ada item nama barangnya. Ctrl S. Oke. Kita coba refresh. Ya. Tambah mulai transaksi. Ups. Pilih. Ya, barang sudah muncul ya. Berarti kita sudah berhasil memanggil data barang dari database ya. Oke. Nah, ini kita gunakan tadi fungsi API dari backend-nya PHP ini ya. Nah, ya ini ya, yang ini ya, barang ya, sama transaksi tadi. Oke, saya rasa untuk tampilkan nama barang sudah. Kemudian pada saat kita coba pilih di sini, kita pilih ini, kemudian kita pilih masukkan jumlahnya, kita tambah transaksi, langsung muncul datanya sini ya. Karena operasinya belum ya, maka belum bisa dijumlahkan ya, kalau ditambahkan ya. Saya rasa sudah. Kita akan coba untuk buat lagi yang create ya, atau buat transaksi ya. Jadi pada saat kita klik mulai, kita pilih barang, kita pilih jumlahnya berapa, langsung dia hitung otomatis di sini ya, muncul di tabel transaksi. Oke. Kita mulai buat API-nya
misalnya di transaksi ini kita mulai buat misalnya create ya, create.php. Oke, kita mulai buka kurung. Oke, kita tambahkan include, kita copy saja ya, sorry, kita supaya jangan buat, kita copy punya ya ini, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita hapus saja ini ya, ini sudah ya. Kita mulai, kita tambahkan if is set. Oke, tambahkan misalnya di sini if is set $_post ID barang ya, maksudnya dia cek ID barang yang ini ya, digunakan fungsi iset untuk cek ya ID barang, koma di sini s post sama yang ini ya, jumlah barang ya, ini jumlah ya. Oke, jumlah maka artinya jika dia tidak kosong ya, kalau datanya tidak kosong maka kita buat variabel s ID barang sama dengan $, bukan s ya, $_post ID barang. Oke, koma, ini kita copy saja, kita paste di sini. ID barang kita ganti dengan jumlah, ini kita ganti dengan jumlah. Oke, kemudian kita buat komentar, ambil harga barang ya, jadi taruh barang ya. Kita buat query, variabel query, $query sama dengan misalnya s count. Oke ya, tanda strip lebih besar, kita gunakan fungsi prepare ya, prepare. Oke, select harga, koma, diskon from barang. Jadi kita mengambil harga dan diskon untuk menghitung diskon harga ya, jadi jika ada diskon ya. Barang where ID barangnya sama dengan parameter ya. Oke, parameter tanya sini kita enter, kita tambah s query $, query ya, query gunakan fungsi bin farm ya untuk cek ya, bin farm. Oke, tanda petik i untuk ID nya $ID barang titik koma. Oke, kemudian $query string lebih besar, execute ya. Oke, titik koma di bawahnya. Oke, kita tambahkan variabel result, hasil sama dengan $query string get result ya, get result. Oke, titik koma. Kemudian kita cek lagi di sini if resultnya oke, num
artinya jika hasilnya lebih besar 0 artinya berarti ada ya, maka berarti ada di database pencarian kita ya. Row sama dengan result. Oke. Fetch ya, fetch asok. Oke. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke. Terus kita buat lagi variabel harga sama dengan row harga ya, ambil dari database harga. Oke. Titik koma, diskon sama dengan row diskon. Oke. Titik koma. Kemudian di sini kita hitung, sudah hitung harga setelah diskon. Nah, ini fungsinya, hitung harga setelah diskon ya. Dolar harga underscore diskon, kita buat variabel harga diskon sama dengan harga ya, dikurang rumusnya ya, harga dikali ya kan diskon dibagi 100, begitu ya. Ini rumusnya. Kemudian total harga sama dengan harga diskon dikali jumlah barang ya. Variabel jumlah ini. Oke. Sudah ya. Kemudian setelah kita hitung habis, kita insert ya. Insert atau kita simpan. Oke. Tabel transaksi. Setelah kita hitung riskan, kita simpan ke tabel transaksi ya, kita buat fungsi query ya, SQL count. Oke. Paper ya, paper insert into transaksi. Oke. Ke kurung. Oke. ID barang, koma, kita enter saja. ID barang, jumlah dan total harga ya. Oke. Kemudian di sini kita enter values. Oke. Valuesnya kita kasih kosong saja karena ada 3, maka kita hitung saja tanda tanya untuk parameternya ya. Nanti di bagian bawah sini kita titik koma, kita tambahkan SQL, kita tambahkan bin form. Oke. Awal kita tambahkan ID-nya ini untuk fungsi PHP-nya, ID ya, koma apa tadi, ID barang, kemudian jumlah dan stok
if, kita tambahkan if $SQL. Oke, execute ya, execute. Oke, maka kita tambahkan teks sukses. Oke, titik koma. Selain itu else echo L. Oke, kemudian di sini ya, bagian sini untuk fungsinya ya, ini fungsi, kita tambahkan di sini else echo barang tidak ditemukan. Oke, titik koma. Oke, saya rasa untuk read sudah. Kita Ctrl S saja. Kemudian kita kembali ke file.js ini. File.js ini kita tambahkan di sini ya. Untuk ini ya, transaksi di sini ya. Ya. Karena kita lihat transaksi kita pakai form transaksi sini ya. Form transaksi, maka kita lihat namanya di sini. Nah, formnya transaksi form ya. Transaksi form ini kita mulai buat untuk transaksi ya. Ya, kita buat di sini ya. Oke, kita buat fungsi dollar tanda petik tanda pagar, kita copy ini ya. Nah, ini kita double klik saja, copy namanya, kita paste di sini. Oke, dot submit. Pada saat diketik, diklik ya submit, kemudian function tambah fungsi E ya. Oke, kemudian spasi buka kurung enter ya, titik koma sini. Oke, kita mulai buat variabel let ID barang sama dengan kita gunakan fungsi jQuery ID barang dot file untuk mengambil nilainya pada saat kita isi. Jadi pada saat kita isi di sini diambil nilainya ID barang dan juga jumlah. Oke, kita copy saja ini, kita paste di sini jumlah, ini juga jumlah. Oke, kita lanjut di bawah, kita panggil API-nya menggunakan jQuery post ya, post ini fungsi untuk create atau insert ke database ya. $post kita panggil PHP garis miring transaksi garis miring apa tadi, create ya, create.php. Oke, kemudian di sebelah tanda petik tambahkan kurung kurawal. Oke, ID barang yang ini. Oke, koma jumlah. Oke, sudah ya. Kemudian tambahkan lagi fungsi. Oke, spasi buka kurung kurawal enter ya. Fungsi ini kita namakan response saja ya, response. Oke, response saja ya. Kemudian di dalam sini kita buat kondisi if respon
sama dengan 3 kali ya, sukses. Artinya ketika API create ini dia tampilkan hasilnya sukses ini, kan dia akan kirim data suksesnya ini ya, dia akan kirim ke JavaScript akan cek sini. Jika dia sukses, maka buka kurung curl, enter, berarti data berhasil disimpan ya. Kita buat variabel jQuery untuk form transaksinya atau transaksi form ini, dolar ya, sorry, pagar ya, kurung kurawal 0 dot reset. Reset ya, artinya kita kosongkan ya, kosongkan formnya, titik koma. Oke, kemudian kita panggil fungsi load transaksi supaya dia muncul pas saat kita simpan. Dia berhasil simpan, dia panggil fungsi load transaksi ini ya. Oke, titik koma. Kemudian selain itu, jika tidak berhasil disimpan, else if respon sama dengan ini ya, barang tidak ditemukan ini ya. Kita underscore saja, kita copy, Ctrl C, Ctrl S sini, Ctrl C. Jika barangnya muncul pesannya barang tidak ditemukan, maka tampilkan alert, tampilkan pesannya, misalkan password ini buka kurung biasa ya. Oke, barang tidak ditemukan. Oke, kemudian selain itu alert gagal menambahkan transaksi. Oke, setelah sesudah ini else ya, sorry, else ya, Ctrl S saja kita, titik koma di sini ya. Oke, saya rasa sudah. Ini kita coba di sini. Kita coba running. Kita tambahkan mulai transaksi, kita pilih barang susu, kita pilih susu. Kita pilih boy saja, misalnya 2. Kita coba tambah ya, tidak masuk ya. Kita coba cek kesalahannya ya. Tidak berhasil ya. Kita coba cek di database-nya, localhost berhasil masuk transaksi, belum ya, belum masuk. Oke, kita cek di sini, kita tambahkan di sini contoh alert, misalnya responnya, untuk kita respon hasilnya gimana di sini ya. Kemudian di bagian bawah sini untuk load barang ini, untuk nama barang di value ini kita ganti menjadi ID barang ya, karena ini akan kita simpan ya, sedangkan ini yang kita tampilkan ya. Jadi ini ID barang untuk value optionnya, sedangkan itemnya tetap nama barangnya. Kita Ctrl S untuk bagian fungsi load barang ini ya. Kemudian setelah ini kita
coba refresh, kita mulai transaksi. Coba kita hapus dulu file history dulu ya. Ini barang 2. Ups, masih sama ya. Kita cek kembali. Ini transaksi form. Coba kita hapus submit ini ya. Kita kembali ke transaksi.html. Untuk tipe buttonnya di form transaksi ini, buttonnya ini kita kasih tipe button saja. Kemudian kita tambahkan ID di sini. Nah, misalnya simpan ya, transaksi. Oke. Simpan transaksi, Ctrl S saja. Kemudian di bagian transaksi JS kita ganti ini simpan transaksi. Oke, kita gunakan transaksi simpan sama seperti ini. Submitnya kita ganti klik. Oke, fungsi E nya dihapus ya. Oke, Ctrl S. Kemudian saya tambahkan di sini alert. Kita coba cek jumlah ya. Ctrl S. Coba transaksi, mulai transaksi barangnya, jumlahnya di sini. Ups, sudah ya. Ups, nah, error di sini ya. Muncul error di bagian karena kita sudah panggil di sini hasilnya respon. Maka hasil responnya munculnya error di sini ya. Create PHP baris ke-11. Kita lihat untuk create PHP di sini. Baris ke-11 ini ya. Ini masalahnya. Ya, ini ya. Ini bin ya, bin program ya. Kita Ctrl S. Kita kembali lagi. Oke. Ya, kita refresh saja. Mulai transaksi. Sabun Lifebuoy. Kita tambah. Ups. 2 menang. Ya, masih error di halaman baris 25 ya. Kita cek lagi baris 25 ini ya. Insert ya, insert akun. Oke. Insert into transaksi, ID barang, jumlah, total ya, total harga ya. Oke. Ctrl S. Jadi begitu caranya, cara ceknya ya. Oke. Kita coba kembali di sini. Oke, kita ke transaksi. Jadi pastikan transaksi JS ini kita tambahkan alert respon ya, supaya respon dari API-nya create ini bisa kita baca dalam bentuk alert ya. Oke, coba kita running. Oke, pilih barang, jumlahnya 2. Oke, ya sukses ya. Nanti sudah berhasil ya. Data berhasil sukses. Coba kita lihat datanya. Oke, kita coba transaksi. Ya, berhasil ya. Sabun Lifebuoy berhasil ditambahkannya. Jadi itu cara ceknya ya. Jadi kita tambahkan di sini, hapus saja load ini. Ya, kita panggil di sini load transaksi ya. Ini sudah, kita hapus saja alertnya. Respon ini kita tutup saja. Oke, Ctrl S. Iya. Oke, coba kita tambahkan lagi untuk transaksi. Misalnya saya refresh, mulai transaksi Susu dan Co. Misalnya 5 ya. Saya klik tambah transaksi. Ya, berhasil ya, Susu dan Co 5. Ini potongan diskonnya ya. Oke. Kemudian di sini ya,
kita tambahkan pesan di sini saja. Alert transaksi berhasil. Oke, Ctrl S. Kita coba lagi simpan. Mulai transaksi, pilih barang, lift boy misalnya, kita lihat sabun 5, tambah. Ya, transaksi berhasil ya. Artinya kita oke saja muncul tabelnya. Jadi seperti itu ya. Ini sudah masuk di basis data. Kita bisa cek di tabel basis datanya. Nah, datanya sudah masuk di sini ya. Yang masuk di sini hanya ID barang dan jumlah serta total harga ya. Sedangkan yang dimunculkan di sini ini nama barangnya karena kita gabung tabel tadi ya. Oke, saya rasa ini sudah untuk daftar transaksi. Ya, ini daftar transaksinya sudah. Sekarang coba kita tambahkan fungsi delete ya. Delete di sini ya. Untuk delete di sini, pada saat saya klik delete, data terhapus ya. Oke, kita buat dulu untuk API-nya untuk delete. Klik kanan di transaksi untuk PHP-nya. New file, kita ketik delete.php. Oke. Kemudian kita copy saja dari grid ini. Tidak usah ya, kita buat saja. Oke, lebih kecil tanda tanya, pilih PHP, enter. Tanda tanya lebih besar, kemudian kita mulai panggil ini ya, koneksinya sama, koneksinya kita copy saja ini, include ya, kita copy saja dari grid ini, pasti di sini. Oke, kemudian enter. Kita pasang kunci if, misalnya if iset as post ID transaksi ya, maksudnya ID transaksi ini pada saat di tabel transaksi, kita lihat di tabel transaksi di log transaksi ini ya. Untuk ID transaksi ya. Jadi untuk ID transaksi ini kosong jika dia tidak kosong ya. Jika ID transaksinya tidak kosong, maka kita gunakan, kita tambahkan variabel di sini, dolar misalnya, ID transaksi sama dengan dollar underscore post. Oke. ID transaksi, oke. Titik koma. Enter lagi di sini. Oke. Sebentar untuk transaksi ya. Oke, kita lanjut untuk ini, kita pasang fungsinya di sini ya. Tambahkan di sini variabel SQL sama dengan dolar koleksi Oh, ya. ini korek. Kasih kan?
prepare delete from transaksi. Oke, where ID transaksi sama dengan parameter ya. Oke, kemudian titik koma, kita enter lagi SQL sama dengan SQL bin parameternya, misalnya parameternya ID, ID transaksi. Oke, kita tambahkan kondisi if SQL nya execute. Oke, enter, echo, sukses ya. Titik koma, else, error ya, echo, error. Oke, Ctrl S. Jadi ini untuk API nya, endpoint nya delete sudah ya. Selanjutnya di transaksi sini, untuk transaksi kita buat di sini, tambahkan di bagian bawah ini untuk delete di sini ya. Jadi tambahkan di bagian bawah sini, misalnya ini untuk delete ya, delete window dot delete transaksi. Ya, delete transaksi yang ini ya. Jadi fungsi delete transaksi ini ya. Ini maksudnya yang ini ya, delete transaksi. Pas saat klik tombol delete ini, delete transaksi, kita buat fungsinya ya. Function atau kita langsung saja window dot delete transaksi sama dengan function ID transaksi ya. Oke, kita kirim ID transaksi, enter. If kita gunakan fungsi confirm ya, confirm, tambahkan di sini yakin ingin menghapus data transaksi ya. Kemudian buka kolom awal, kita panggil fungsi get post ya, post untuk PHP nya transaksi delete.php, kemudian koma untuk parameternya ID transaksi, kemudian fungsi berkurang responnya. Oke, kemudian spasi, enter. Oke, if response sama dengan sukses ya. Ketika hasil dari endpointnya sukses, maka kita load transaksi saja, artinya data berhasil dihapus. Load transaksi ya, kita tambahkan pesan dialog, data berhasil dihapus. Oke, kemudian
else di sini alert gagal menghapus transaksi. Oke, Ctrl S ya, ini untuk panggil tampilkan tabel saksi. Kita buat supaya jangan lupa ya, ini tampilkan nama barang ada select pilihannya, kemudian yang ini simpan saksi ya. Saya rasa sudah ini untuk delete-nya sudah. Kita coba, kita kembali, kita refresh saja. Oke, kita coba delete ya. Apakah Anda ingin menghapus? Cancel ya, ini batal ya. Coba saya ulang lagi, delete Susudanko yang harga 8.000 ya. Saya coba oke. Gagal menghapus ya, berarti ada kesalahan pada query-nya. Kita coba cek sini ya, seperti tadi. Di sini kita tambahkan alert respon ya. Save, kita kembali di sini, kita refresh, kita coba delete, kita oke. Ya, ini ada kesalahan di baris yang ke-6. Delete PHP bagian 6. Kita cek di delete baris ke-6 ada salah di sini ya. Delete from transaksi where ID transaksi prepare ya, ini sorry ya, ini prepare ya, ini prepare ya. Kita Ctrl S saja. Oke, kemudian kita oke, transaksi ulang lagi, kita coba delete. Oke, ups, masih salah lagi. Prepare ya, prepare. Ternyata ini salah ya. Oke, baris ke-6 ini ya. Prepare transaksi delete. Oke, ini bagian ini ya, baris ke-6. Kita coba lihat ulang lagi. Count, variabel count kita suruh panggil. Oke, prepare delete from transaksi where ID transaksi sama dengan ini ya. Oke, ini ID transaksi sudah benar ya. Ctrl S, coba kita refresh lagi. Oh, tabelnya tidak ditemukan ya. Coba kita lihat, mungkin database-nya ada bermasalah. Ups, coba kita lihat. MySQL exception tabel dari mana? Transaksi. Oh, transaksi ya. Oke, kita lihat di sini nama tabelnya transaksi. Oke, transaksinya. Ya, jadi harus teliti ya. Oke, kita save, kemudian kita refresh ulang. Delete. Ups, masih di bagian halaman 7 ya, baris yang ke-7. Baris ke-7 ini bin underscore ya. Iya, bin underscore paham. Oke, Ctrl S. Kita coba lagi sini. Delete. Oke, sukses ya, berhasil ya di sini ya. Oke, data berhasil dihapus. Kita coba oke.
Iya, sudah terhapus ya. Jadi seperti itu ya. Ini fungsi untuk delete sudah berhasil. Barang ini sudah. Nah, nanti kita akan tambah untuk fungsi barang ya, sama. Ini sudah. Ya, saya rasa ini untuk sementara ini silakan diikuti, diteliti dengan baik. Pastikan semua fungsinya berjalan dengan baik ya. Untuk errornya pastikan bisa diselesaikan, dicek satu persatu. Sarannya untuk JavaScript Anda gunakan respon ini ya untuk ngecek errornya ya. Saya tutup saja, saya coba di sini. Mulai transaksi misalnya Liveboy 20. Saya tambah transaksi berhasil. Oke, Liveboy-nya 20 sudah ya. Saya coba hapus ini. Yakin menghapus, cancel, batal ya. Oke, data berhasil dihapus. Ini terhapus ya. Oke, saya rasa ini saja. Sekian dan terima kasih ya.